Hai, balik lagi sama gue Cendikia. Selamat datang di episode kelima pemrograman SQL. Jadi di episode ini kita bakal ngelanjutin materi baru, yaitu DML, Data Manipulation Language, dimana kita bakal ngelanjutin database yang udah kita buat kemarin. Dan sorry, gue minggu kemarin gak bikin video karena gue ada UTS. Jadi gue nge-keep semua hal lain buat fokus belajar di UTS. So, langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Oke. Jadi gue udah dapet tugas hari ini, yaitu dimana kita bakal mengisi seluruh tabel yang udah kita buat kemarin menggunakan perintah DML, yaitu insert, dengan kriteria seperti ini, yaitu pertama tabelnya berisi 25 dataset, atau gampang kata lainnya itu berisi 25 record. Nanti kita bakal mengisi tabelnya dengan 25 record. Kemudian lakukan pengisian tabel dari derajat yang paling rendah. Ini maksudnya apa? Kalau kalian perhatiin tabel yang udah kita buat kemarin, itu di tabel antri derajatnya 0. Oke, jelek banget tulisan gue. Oke, itu berarti derajatnya 0. Pada tabel pembayaran ada 1 foreign key, maka dia berderajat 1. Kemudian di tabel pegawai dia nggak punya juga, maka dia berderajat 0. Kemudian pada tabel reservasi dia punya 1, 2, 3, 4, maka dia derajat 4. Kemudian di tabel dokter dia punya 1, 2, ada 2 foreign key, dia berderajat 2. Di tabel bangsal dia punya 1, 2, 3, 4 foreign key, maka dia berderajat 4. Di tabel poli cuma ada 1, maka dia berderajat 1. Kemudian di pasien juga 0. Nah, perintahnya tadi adalah kita untuk melakukan pengisian tabel dari derajat paling rendah. Maka kita nanti akan melakukan pengisian tabel dimulai dari tabel pegawai, antri, pasien, kemudian dilanjutkan pembayaran, poli, kemudian ke dokter, barulah ke reservasi dan bangsal. Kenapa ini dilakukan? Logikanya gini, ketika kalian ingin mengisi tabel reservasi nih, kan ini kan berderajat 4, tandanya kalian ngisi dulu tabel reservasi sebelum kalian ngisi tabel dokter dan ID pegawai. ID pegawai, poli, dan lain-lainnya yang berderajat lebih rendah. Di sini kan ada yang namanya dulu. Di sini ada yang namanya ID poli. Sedangkan tabel poli belum kita buat, tapi kita udah mau ngisi ID poli. Nah, itu kan nggak bisa kan? Makanya kita disuruh mengerjakannya itu dari derajat tabel yang paling rendah. Karena kalau kita mulai dari paling rendah kan tabelnya nih nggak ada keterkaitan dengan tabel lain yang derajat 0 ini. Karena kan dia nggak berforeign ke tabel lain, jadi makanya kita bisa buat mereka dulu nih, mereka yang derajatnya lebih rendah itu derajat 0. Kalau kita buat dari derajat paling tinggi, derajat 4, ya gitu kejadiannya, data yang mau kita isi pun belum kebuat di tabelnya, jadi nggak bisa. Selanjutnya itu di soal kita disuruh periksa isi tabel dengan menggunakan perintah select. Jadi ketika kita udah selesai semua buat tabelnya, nanti kita bakal cek isinya udah ada apa aja yang kita buat, apakah udah bener atau ada yang kelewat. Itu bakal kita cek pakai perintah select. Kemudian selanjutnya kita bakal mencoba menggunakan sintak DML lain seperti update dan delete. Jadi kita bakal coba ulik-ulik perintah DML ini gimana sih penerapannya di database yang udah kita buat. Silakan kalian pergi ke workbench kalian, create query baru, langsung aja klik icon yang ini atau silakan new query tab. Kemudian kayak biasa silakan tuliskan use rumah sakit buat nandain kalau kita bakal gunain database rumah sakit. Oke, kalau udah, karena berhubung durasi, jadi aku bakal kasih contoh aja. Nggak semua tabel kita bakal kerjain bareng-bareng di video ini, tapi aku bakal kasih contoh aja. Salah satu tabel ya itu tabel pegawai. Jadi kita bakal ngisi tabel pegawai, bakal ngupdate tabel pegawai, dan kita bakal coba juga delete record di tabel pegawai. Nanti setelah itu kalian implementasikan sendiri ya ke tabel-tabel yang lainnya. Oke, langsung aja. Yang pertama itu kita bakal mengisi data di tabel pegawai. Perintahnya apa? Kita pakai perintah DML, yaitu insert into apa? Sebut tabelnya. Tabel pegawai values. Ini kalau kita mau nginput beberapa tuple atau row ya di tabel pegawai. Jadi cara langsungnya itu kayak gini, kalau memang semua datanya mau langsung kalian isi. Oke. Jangan lupa titik
kurung 2, buka kurung tutup kurung titik 2. Kemudian kalau kalian lupa tabel pegawai itu ada apa aja fieldnya, silahkan kalian klik. Nanti di sini ada muncul apa aja, ada ID pegawai, nama pegawai, status, gaji, dan lain-lain. Oke, ID pegawai kalian tinggal buat aja. Misalnya kalian apa ya, kita buat urutannya tahun dia masuk kerja 2020. Terus apa ya, tahun kelahirannya misalnya. Kelahirannya misalnya lahir 2001. Kemudian apa ya, biar unik lagi kita pakai tan ke, misalnya tan ke berapa ya, misalnya Oke, kemudian ada namanya, kita kasih nama misalnya Indonesia. Kemudian dia statusnya apa, di sini kita buat aja ya, kalau macam-macam. Kalau kalian mau kita buat status pegawai itu. Kalau yang C itu buat outsource. Kalau yang A itu buat pegawai tetap. Kalau yang B itu buat magang. Biar bedain kan antara pegawai yang satu dan yang lainnya. Nah, karena si cendekia ini masih magang, ya udah berarti dia kodenya tadi kan B. Selanjutnya itu statusnya dia masih magang. Kemudian kita kosongin aja data gajinya, karena anggap aja dia belum nego gaji gitu sama atasannya. Ya udah, selanjutnya kalian bisa tambah data lagi dengan cara kasih koma di sini. Kemudian silakan isi lagi field recordnya. Kalau males boleh di kopas, kita ganti aja apa yang perlu diganti. Oke, terus kita titik 2. Sini aku cuma contohin 2 record aja, nanti kalian isi 25 dataset ya, kayak yang udah aku kerjain di tugas aku, buat kita belajar ke depannya lagi di video-video selanjutnya. Oke, jadi di sini kita ganti nama. Kalau ini 1, sekarang 2 B. Oke, anggap aja dia pegawai tetap. Adalah A. Ini kalau misalnya A, terus namanya misalnya kita pegawai tetap. Nah, seandainya dia udah punya gaji 30 juta. Woi, 1, 2, 3, 4, 5 lagi 30 juta. Oke, kalau udah silakan kalian highlight, kemudian execute kayak biasa. Oh, ada salah nih, data tulong from kolom ID pegawai. Oh iya, ini kelebihan. Oke, kalau udah, karena cuma 11 ya di ID pegawai itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kurangin aja ya, buang 1 di depannya tadi. Oke, kemudian kalian lagi. Oke, udah bisa suruh record affected, jadi udah masuk, nggak ada duplikatnya, warningnya juga. Nah, selanjutnya kita cek nih, udah bener belum yang data yang kita masukin. Kita select, kemudian kalian select all buat kita select all from pegawai. Terus ini buat ngecek tabel yang kita buat udah bener belum. Oke, udah bener ya. Di sini ID pegawainya udah ada 2 pegawai yang kita input, terus nama pegawainya udah ada Cendiki sama Gita. Kemudian status Cendiki masih magang, Gita udah tetap, gajinya Cendiki belum nego, si Gita udah punya gaji 30 juta karena dia udah pegawai tetap. Oke, selanjutnya yang kalian lakukan, kita di soal itu nih, berarti kita udah
ngerjain case yang pertama, kita disuruh mengisi seluruh tabel menggunakan perintah DML yaitu insert ya. Jadi kalian tinggal pakai perintah yang atas itu tadi, insert into pegawai, insert into sebut nama tabelnya, terus values, baru kalian isiin deh isinya. Kalau kalian lupa, kalian klik aja di bagian skema, terus nanti di situ muncul nama-nama kolomnya, jadi kalian tinggal ikutin aja. Dan perhatikan juga tipe datanya ya. Ada yang perlu tanda petik dan ada yang enggak. Oke, kemudian yang langkah selanjutnya kita yang ke soal kedua itu disuruh lakukan pengisian tabel dari derajat paling rendah. Ya kita udah lakuin, kita mulai dari tabel pegawai seperti yang udah kita tulis tadi. Pegawai itu dari derajat 0, jadi kita bisa mulai dari tabel pegawai. Kemudian yang soal selanjutnya itu periksa isi tabel dengan menggunakan perintah select. Kita juga udah ngelakuinnya tadi dan udah muncul juga, dan semua tabel udah terisi sesuai dengan tabel di pegawai. Dan langkah selanjutnya kita disuruh mencoba nih menggunakan DML lain seperti update dan delete. Kan tadi di soal aku kasih case si cendekia ini belum punya gaji kan. Gimana cara kita mengisi bagian yang 0 ini? 0 ini artinya kosong ya, belum ada gajinya. Nah, caranya gini. Anggap aja cendekia udah nego gaji nih kan. Ya udah, caranya kita update tabelnya. Jadi dengan update, kita update recordnya dengan update rumah sakit pegawai, tabel rumah sakit, database rumah sakit di tabel pegawai, di mana kita akan men-set pegawai gaji itu misalnya sekian ya gaji buset. Nah, kita bakal ngeset gaji pegawainya menjadi 16 juta, di mana ID pegawainya dengan kita kopas aja biar nggak salah. Kita kopas ID pegawainya si cendekia. Kita kopas. Nah, setelah itu kasih titik koma. Jadi kita bakal nge-update si gajinya cendekia. Oke, silakan kalian running. Cute. Oke. Berhasil ya. One row effective match launching, satu ada yang berubah. Oke. Kemudian kalian silakan cek lagi di tabel pegawai apakah gaji cendekia udah berubah. Oke, gajinya udah masuk, dia udah punya gaji 16 juta. Buset, udah baru magang udah segitu gajinya. Oke, amin. Kemudian selanjutnya kalian juga bisa menghapus data. Jadi kita coba buat menghapus data, buat coba-coba nih perintah-perintah di DML. Itu pakai perintah delete, kemudian delete from it, dimana kita akan menghapus di tabel pegawai yang mana ID pegawainya ID kita hapus aja yang tadi ya. Oke, di mana ID pegawainya kan? Oke, kita coba hapus datanya. Kita bermain-main dengan perintah DML. Oke, one row effective udah berubah. Silahkan cek lagi tabelnya pakai perintah select. Oke, ini udah kehapus ya. Recordnya si cendekia semuanya kehapus. Itu perintahnya pakai yang ini, delete from masukin pegawai where ada pack. Oke, kalau udah ya kita balikin lagi aja. Kalau udah buat balikinnya ya pakai perintah yang sama, mirip-mirip sama perintah yang insert into pegawai. Nah, values-nya copy aja yang di atas. Oke, copy, terus jangan lupa ini dua datanya char, kita pakai titik 2 karena tadi dia udah nego gaji, ya udah terus aja berarti gajinya langsung
6. Tak gila, keren banget. Ya udah, terus kita running lagi, coba kita execute. Oke, OneRoad efektif, coba cek lagi. Oke, udah balik lagi dan dia udah punya gaji. Nah, ini silakan kalian terapin di semua table. Ya ampun, coret. Di semua table yang udah kita buat kemarin di database rumah sakit ini, silakan kalian terapin. Sebenarnya aku udah buat sih, sedikit spoiler saja, mungkin kalian pengen tahu juga. Jadi ini aku udah buat 25 record di tabel pegawai. Terus aku udah coba-coba juga buat main DML-nya sesuai di perintah tugas. Kemudian di tabel antri juga gitu. Jadi kalian ikutin aja di tabel antri, ini udah ada kolom-kolomnya. Jadi kolomnya ada kabel antri itu ada 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 berarti yang harus diisi. Kolom field-nya 1, 2, 3, 4. Kemudian begitu juga di pasien, poli, pembayaran kalian buat 25 record juga. Terus di tabel dokter juga, dan reservasi begitupun, dan bangsal juga begitu. Kemudian yang perlu kalian perhatikan ketika kalian mengisi database di tabel pegawai itu kan udah kita isi kan. Jadi pertama kan dari derajat 0, di tabel pegawai kan derajatnya 0. Nah di situ kalian udah ngisi. Oke, kita coba klik tabel pegawai. ID pegawainya 2020 2001 10 1A. Nah misalnya di sini 1A, kalian perhatikan di tabel dokter itu di bagian sini juga ada ID pegawai kan. Itu kalian harus buat sama juga karena dia berelasi. Makanya di sini ada foreign key-nya yaitu ID pegawai. Nah, kalian buat sama, jangan sampai ada yang miss satu. Nanti kalau enggak ya dia enggak berelasi. Kalau di sini angkanya segini 2020 2001 01A, maka pada tabel dokter di sininya juga kalian buat sama. Karena kan di tabel dokter itu dia diminta ID ke pegawai juga. Jadi ininya juga sama 2020 2001 01A. Jadi jangan sampai ada yang miss ya. Jadi perhatikan relasi yang udah kalian buat antar tabel kemarin buat ngisi datanya. Jadi nggak semua data itu data yang baru ya. Karena ada beberapa field yang sebenarnya dia berelasi sama tabel lain melalui foreign key itu. Jadi kalian pastiin lagi, nginget lagi logika relasi yang udah kalian buat. Dan selamat mencoba buat ngisi 25 tabel dari recordnya. Oh ya, buat kalian yang bingung, kayak ada beberapa tipe data kayak apa ya, kayak date itu nulisnya kayak gini ya, ada pakai petik 2, terus tahun dulu, bulan, baru tanggal. Kemudian buat yang ininya jamnya juga sama, dia pakai petik 2, terus jam, menit, terus detik. Terus apalagi ya yang kalian bingung, kalau tandanya kalian bingung isi dah. Lebihnya sama sih, dia varchar sama small integer atau integer. Kalau yang small integer gitu kalian nggak perlu pakai petik 2, silakan kalian langsung tulis aja angkanya. Kalau yang varchar gitu kalian pastikan pakai petik 2 biar nggak ada terjadi error, dan pastikan juga lengthnya, panjang datanya berapa. Kalau 11 kalian berarti maksimalnya cuma bisa ngisi 11 data di sini. Jadi kalau kepanjangan ya silakan dilingkas lagi isi data di dalamnya. Oke, sekian video hari ini. Jangan lupa buat dikerjain PR-nya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Keep learning. Bye-bye.